untuk mengikuti video konferensi tata kelola pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo Kurniawan selaku Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Bapak Soeharto dan Bu Hernita selaku Subkoordinator Bidang Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Pak Sofian Hadi selaku moderator kegiatan video conference self assessment ini, dan tak lupa pula saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun perwakilan yang telah mengikuti video conference pada kali ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Gustriza Erda, saya salah satu staf di bidang sarana dan prasarana Direktorat SMK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang Takola tahun 2020. Jadi untuk Takola tahun 2020 ini Bapak Ibu mungkin tidak begitu banyak berbeda dengan Takola tahun sebelumnya, namun ada beberapa tambahan-tambahan yang sebagai perbaikan demi terciptanya database yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu, Takola ini merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Dapodik. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena data-data yang telah ada di Takola ini sebagian besar sudah menggunakan data yang di Dapodik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan mengupload data yang double. Nah, Takola ini tujuannya apa? Yaitu sebagai wadah untuk ketika Bapak Ibu melakukan proses pengusulan, ketika Bapak Ibu melakukan setelah pengusulan bantuan kemudian ditetapkan, itu diberitahunya melalui Takola. Kemudian untuk pelaporan bantuannya juga itu Bapak Ibu bisa lakukan melalui Takola. Nah, untuk mengakses Takola, Bapak Ibu bisa masuk ke alamat ini di http://psmk.kemdikbud.go.id/takola. Nah, apabila misal dalam masuknya itu Bapak Ibu mengalami kendala ataupun Bapak Ibu memiliki saran dan kritik yang membangun demi perbaikan Takola yang lebih baik, Bapak Ibu bisa melakukan kontak langsung kepada admin Takola melalui email helpdesk.psmk@kemdikbud.go.id. Nah, untuk Takola tahun 2020 ini ada satu yang penting, yaitu Bapak Ibu harus dipastikan terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua tunggakan laporan yang Bapak Ibu miliki. Jadi jika Bapak Ibu masih memiliki tunggakan laporan, nanti ketika Bapak Ibu login di Takola, maka akan muncul pemberitahuan peringatan sebagai berikut. Mohon maaf, pengisian kelengkapan dokumen dapat dilakukan setelah Anda melengkapi tunggakan laporan pelaksanaan program bantuan. Jadi, jika Bapak Ibu masih memiliki tunggakan, Bapak Ibu tidak bisa mengakses untuk pengajuan usulan bantuan. Mohon untuk segera diunggah melalui Takola. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu, memang Takola ini mulai berjalan tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi, laporan yang diwajibkan juga dari tahun 2018 dan tahun 2019. Tapi setelah kami cek lagi, ternyata untuk tahun 2016 juga ada beberapa sekolah yang masih memiliki tunggakan laporan. Tapi mungkin ya persentasenya hanya masih kecil. Tapi jika masih memiliki tunggakan laporan ini, akan kami kunci aksesnya dalam pengajuan usulan bantuan. Nah, untuk melaporkannya bagaimana? Bapak Ibu tinggal masuk kepada menu daftar bantuan diterima. Kemudian kita lanjut. Untuk menu yang terdapat pada Takola. Ada 3 menu yang terdapat di Takola, yaitu ada menu verifikasi data, menu kelengkapan dokumen, dan menu progres pengajuan bantuan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suara saya terdengar atau putus-putus ya?
Terdengar, Mbak. Baik, Bu. Terdengar. Oke, siap, Pak. Soalnya saya menerima laporan suara saya sudah putus. Jelas, Pak. Terdengar, Bu. Jelas. Oke, siap, Pak. Kalau Terima yang nggak kasih. terdengar berarti nggak pakai wifi. Za, dihidupin dulu, Za. Baik, Pak. Bapak Ibu, terima kasih responnya. Ini saya mohon lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, di Takola ini kita tahu ada 3 menu, yaitu menu verifikasi data, menu kelengkapan dokumen, serta menu progres pengajuan bantuan. Nah, pada menu verifikasi data, menu ini digunakan untuk Bapak Ibu memverifikasi data-data yang telah terintegrasi dengan Dapodik. Bapak Ibu tahu dari mana datanya ini? Data Dapodik ini kita lihat dari sel yang berwarna kuning. Jika datanya berwarna kuning, ini artinya datanya diambil dari Dapodik. Mohon Bapak Ibu untuk mengecek, sesuaikan apakah data yang telah masuk ke Takola ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, misalnya jika ada kesalahan, Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi Dapodik. Caranya, ini Bapak Ibu bisa klik di bagian sinkron Dapodik. Nah, nanti dia akan tersinkron. Tapi mohon perhatiannya Bapak Ibu, sinkronisasi Dapodik ini dapat dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Jadi artinya, jika Bapak Ibu sudah sinkron Dapodik, tidak langsung otomatis terubah di Takola. Bapak Ibu harus menunggu 1 kali 24 jam. Karena server pusat ini akan melakukan sinkron di Dapodik itu pada jam 11 ke atas. Jadi 14.000 data SMK yang ada ditarik dan diupdate pada jam 11 ke atas. Jadi saran saya, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi Dapodik mulai dari jam 7 pagi hingga sebelum jam 11 malam. Nah, kemudian syarat untuk dapat mengakses Takola lagi, ya ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengisian pada aplikasi sarana dan prasarana. Nah, untuk tata cara pengisiannya nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang lainnya. Nah, ini menjadi penting karena akan mempengaruhi beberapa pengajuan proposal yang terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu belum mengajukan, Bapak Ibu belum mengisi pemetaan sarana dan prasarana di aplikasi Sarpras, Bapak Ibu iseng-iseng nih masuk ke Takola. Nanti Bapak Ibu akan menerima peringatan sebagai berikut. Di bagian pojok bawah akan ada peringatan bahwa Takola Anda terdeteksi belum melakukan pemetaan sarana dan prasarana yang terdapat pada laman sarpras.ditpsmk.net. Jadi mohon Bapak Ibu terlebih dahulu bisa melengkapi seluruh pemetaan sarana dan prasarana di aplikasi Sarpras tersebut. Nah, karena ini harus diisi karena mungkin akan berpengaruh pada usulan program bantuan yang diajukan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu kelengkapan dokumen. Ya, seperti yang Bapak Ibu tahu, menu kelengkapan dokumen ini merupakan menu yang digunakan untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan usulan bantuan. Nah, untuk mengetahui apa saja dokumen yang Bapak Ibu perlu lampirkan, Bapak Ibu bisa mengetahuinya dari info bantuan. Nanti akan muncul tampilan ini. Akan muncul juknis bantuan yang sesuai. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa ketika akan melampirkan dokumen, Bapak Ibu pastikan bahwa dokumen tersebut memiliki memiliki ekstensi, jika tidak PDF, bisa jadi RAR atau ZIP. Pastikan ketiga tipe tersebut. Jika Bapak Ibu tetap mencoba misal memasukkan Word, maka Bapak Ibu akan mengalami kendala, tidak akan diterima oleh server. Dan juga pastikan bahwa file yang Bapak Ibu masukkan itu kurang atau maksimal 20 mega, jangan sampai lebih dari 20 mega. Karena belajar dari tahun lalu,
banyak laporan yang masuk ke pusat mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan mengunggah lampiran dokumen yang dibutuhkan ketika pengajuan usulan bantuan. Ternyata setelah dicek, hal itu terjadi karena satu, file dokumennya itu tidak sesuai. Mereka memaksa masukkan laporan yang berformat Word. Jadi jika misalnya Bapak Ibu format lampirannya itu Word, mohon di-convert terlebih dahulu ke bentuk PDF atau di-save as ke bentuk PDF. Kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa ukuran lampiran dokumen yang Bapak Ibu masukkan itu maksimal 20 mega. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Nah, dan pastikan bahwa lampiran dokumen itu sesuai dengan persyaratan yang Bapak Ibu, persyaratan yang dipersyaratkan pada juknis bantuannya. Misal pada juknis bantuannya butuh persyaratan dari A sampai F. Ya sudah, cukup Bapak Ibu masukkan dokumen-dokumen dari A sampai F saja. Jangan Bapak Ibu masukkan A sampai Z, karena nanti akan berpengaruh terhadap ukuran file yang akan dilampirkan. Misal di sini Bapak Ibu coba untuk mengajukan bantuan, misal ini contoh program bantuan sarana dan prasarana. Nah, apabila misal Bapak Ibu belum mengisi aplikasi sarana dan prasarana, maka nanti akan muncul peringatan di bagian bawah. Seperti tadi, sekolah Anda terdeteksi belum melakukan pemetaan sarana dan prasarana. Jadi mohon diisi terlebih dahulu. Kemudian jika ingin mengetahui juknisnya, bisa diklik ini, di double klik. Nanti akan muncul juknis terkait bantuan yang akan diajukan. Nah, di bagian sini, di bagian pengajuan usulan bantuan, ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ingat, di sini ada form kelengkapan. Nah, untuk tahun 2020 ini, form kelengkapannya ada 2 jenis. Yang pertama, form kelengkapan yang dapat diisi ketika Bapak Ibu ingin melampirkan dokumen pada proses pengajuan usulan bantuan. Ini biasanya form kelengkapannya ini berisi instrumen yang pertanyaannya bisa diisi sekali duduk, bisa diisi sekali waktu, karena pertanyaannya hanya sedikit. Nah, ada juga jenis kedua, itu form kelengkapan di mana akan dikirim setelah Bapak Ibu selesai melampirkan dokumen dan klik ajukan. Nanti akan dikirim instrumen pada beranda depan. Tampilannya lebih kurang akan sebagai berikut. Di beranda depan Bapak Ibu akan melihat bahwa ada tampilan di mana ada menu simpan draft, hasil pengisian, batas waktu pengisian, sama kirim seluruh isian. Nah, ini merupakan instrumen yang tipe kedua. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya berkali-kali. Misal Bapak Ibu hari ini mengisi dari nomor 1 hingga nomor 3 saja. Jika sudah selesai, jangan lupa Bapak Ibu klik simpan draft. Kemudian jika ingin mengisi lagi, Bapak Ibu masuk lagi ke Takola dan masuk ke nomor yang belum diisi. Kemudian jika Bapak Ibu telah selesai melakukan input data pada instrumen yang dibutuhkan, Bapak Ibu bisa mengklik bagian pojok kiri atas yang judulnya hasil pengisian. Di sini Bapak Ibu bisa melihat semua isian dari instrumen yang telah Bapak Ibu kerjakan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu mohon dicek terlebih dahulu, mohon dicek dari pertanyaan awal sampai pertanyaan akhir sebelum Bapak Ibu mengirim seluruh isian. Karena jika sudah dikirim seluruh isian, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk mengeditnya lagi. Nah, di sini ada keterangan batas waktu pengisian 1 Agustus 2020. Jadi diusahakan misalnya Bapak Ibu mengajukan proposal bantuan dan batas waktu pengisiannya 1 Agustus 2020, diusahakan sebelum batas waktu pengisian Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan. Karena apabila setelah lewat dari waktu pengisian, maka nanti instrumen ini akan hilang. Bapak Ibu tidak akan bisa mengisinya. Jadi sayang kan ya, Bapak Ibu udah capek-capek memasukkan lampiran-lampiran dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan, ternyata terlewat instrumennya.
Jadi mohon untuk sering-sering dicek ya Bapak Ibu. Minimal minta tolong operatornya ngecek 2 kali 1 kali dalam 2 hari lah gitu. Nah, untuk instrumen ini juga bersifat bisa muncul bisa tidak. Ini dalam artian gini, misal Bapak Ibu mengajukan bantuan, misalnya ini sebagai contoh, misal untuk COE permesinan. Ternyata setelah untuk kuota 500 sekolah. Ternyata setelah dievaluasi ada 1000 sekolah yang mengajukan dan memenuhi persyaratan. Jadi, untuk mengevaluasi kembali, kami nanti juga bisa akan mengirimkan instrumen kembali kepada 1000 SMK yang terpilih tadi, yang telah dievaluasi tadi, untuk mengisi instrumen sebagai salah satu proses seleksi. Ya, kemudian jadi jadi misalnya setelah Bapak Ibu mengajukan proses bantuan, mengajukan usulan bantuan, mohon untuk terus dicek di takwalanya. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari nomor 1 sampai 23 ini ada centang di bagian atas. Centang bagian atas itu artinya Bapak Ibu telah mengisi pertanyaan dari 1 sampai 3 untuk instrumen ini. Jika belum dicentang di bagian atas artinya Bapak Ibu masih belum mengisi. Jadi mohon setelah semuanya tercentang lengkap dari nomor 1 sampai 24 ini, baru Bapak Ibu kirim seluruh isiannya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengirim seluruh isian instrumen, seluruh laporan dokumen telah terkirim, Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan terkait usulan bantuan yang telah dilakukan melalui menu progres pengajuan. Nah, menu ini memuat kelengkapan pengajuan serta proses penentuan penerima. Di sini nanti mungkin tampilan setiap sekolah akan berbeda-beda karena tergantung program bantuan yang telah diajukan. Nanti di sini di kelengkapan pengajuan ada program bantuan yang telah diajukan, mulai dari misal di sini ada bantuan langsung pemasaran tamatan, job matching, atau bantuan pengembangan SMK pariwisata. Nanti akan ditampilkan semua bantuan yang Bapak Ibu telah ajukan. Kemudian untuk kelengkapan pengajuan di sini juga akan ditampilkan file-file yang telah Bapak Ibu upload untuk mengajukan program bantuan tersebut. Ini jika di sebelahnya ada pengisian instrumen, ini hampir sama dengan yang di beranda tadi. Jika Bapak Ibu ingin melihat isian instrumen, bisa tinggal diklik saja. Nah, untuk ini adalah usulan PD, artinya usulan peserta didik. Jadi ada beberapa bantuan di mana bantuan itu membutuhkan peserta didik, persyaratan nama-nama peserta didik. Jadi ini hanya untuk terkait bantuan peserta didik. Kemudian di proses penentuan penerima di sini ada keterangan ditetapkan sebagai shortlist atau SK penerima bantuan. Nah, jika ditetapkan sebagai shortlist maka akan muncul lambang warna hijau dengan tulisan angka 1. Shortlist ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi misal bantuan itu ada 500 sekolah. Nah, kami tetapkan ada 600 sekolah ini sebagai shortlistnya. Jadi akan ada 100 sekolah lagi yang tereliminasi pada seleksi selanjutnya. 500 sekolah yang mendapat bantuan nanti akan dikirimkan SK penerima bantuan. Di mana barcode-nya ini bisa Bapak Ibu scan, kemudian bisa Bapak Ibu lihat terkait SK-nya. Tinggal jika Bapak Ibu telah ditentukan sebagai penerima bantuan, Bapak Ibu tinggal menunggu informasi lanjutan terkait BIMTEK dan lainnya. Nah, ini yang paling penting tadi, jika pelaporan tentang pelaksanaan program bantuan. Jadi menu ini juga akan berbeda setiap sekolahnya. Menu ini akan menampilkan program-program bantuan
apa saja yang telah Bapak Ibu terima selama ini. Nanti di sini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna abu-abu ya Bapak Ibu. Jika berwarna biru penuh, ini artinya semua laporan yang Bapak Ibu semua laporan telah terpenuhi. Bapak Ibu telah masukkan semua laporan. Tapi kalau misalnya birunya ini masih setengah atau seperempat, ini artinya Bapak Ibu baru memasukkan 1 dari 4 laporan yang dibutuhkan. Jadi harapannya semuanya bisa penuh warna biru, artinya semuanya telah memenuhi pelaporan. Misal Bapak Ibu ini ingin mengajukan laporan untuk pembangunan ruang praktik siswa. Caranya gimana? Tinggal Bapak Ibu klik saja, double klik, nanti akan masuk ke menu tampilan sebagai berikut. Misal ini untuk bantuan ruang kelas baru RKB. Di Takola 2020 akan ada penambahan, ya ini adanya catatan. Di sini catatannya ini boleh dikosong. Boleh juga Bapak Ibu isi dengan poin-poin yang penting saja, langsung to the point. Ini laporannya ada beberapa, seperti laporan awal seperti tahun lalu, laporan 50%, laporan 100%, berita acara serah terima aset atau BAST, dan ini yang terbaru ada video pembangunan. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk laporan ini akan berbeda-beda untuk setiap jenis bantuannya. Misal kalau ruang kelas baru ini ada 1, 2, 3, 4, 5 laporan yang harus Bapak Ibu masukkan. Tapi bisa jadi untuk bantuannya hanya ada laporan dan sama atau laporan akhirnya saja, atau ya sesuai dengan juknisnya. Itu ganti gondone. Oh. Nah, kemudian di sini kita ngomong besok jenengan kayak Oke, kita lanjut. Pengajuan laporan ada 2 jenis untuk tahun 2020. Kalau kemarin hanya sekali pelaporan, di mana jika Bapak Ibu ingin mengupload lagi, jika ingin memperbaiki ataupun menghapusnya, Bapak Ibu bisa menimpa file yang telah dimasukkan. Tapi kalau sekarang untuk video pembangunan, Bapak Ibu bisa melaporkan lebih dari 1 laporan video pembangunan. Nah, jangan lupa juga untuk laporan ini maksimal itu 50 mega, tapi nanti akan disesuaikan dengan jenis bantuan masing-masing. Dan belajar dari pengalaman tahun lalu, banyak Bapak Ibu yang telah mengirimkan laporan 100% dan telah langsung dilampirkan BAST di dalamnya, tapi masih mendapat tagihan. Nah, mungkin beberapa sekolah Ibu ada yang mengalami ini ya. Itu bisa jadi karena ini Bapak Ibu. Jadi pada laporan 100% ini, walaupun telah disematkan berita acara serah terima aset di dalamnya, Bapak Ibu tetap harus melampirkan lagi berita acara serah terima dalam satu file yang berbeda, biar tidak dianggap jadi penunggakan laporan. Nah, untuk laporan yang dengan jenis laporan awal, laporan 50%, laporan 100%, berita acara serah terima BAST, ini laporan yang hanya bisa diupload sekali, artinya jika ada kesalahan, Bapak Ibu bisa menghapusnya, kemudian diupload kembali, atau Bapak Ibu mengupload ulang, nanti otomatis terreplace. Dan itu formatnya harus dalam bentuk PDF. Dan juga pastikan nama file tidak mengandung karakter persen. Nah, untuk mengupload video pembangunan, di sini Bapak Ibu bisa mengasih catatan video progres 50%. Untuk video pembangunan ini, Bapak Ibu bisa menguploadnya lebih dari sekali. Jadi tampilan sebagai berikut, ada misal video pembangunan 50%, video pembangunan 10%, video pembangunan 100%. Nah, untuk BAST yang perlu diingat, di tahun 2020 ini ada penambahan baru, yaitu adanya nomor BAST. Nomor BAST ini wajib untuk Bapak Ibu isi, beserta juga tanggal BAST.
Jika Bapak Ibu tidak mengisinya, maka nanti akan tertolak oleh server. Bapak Ibu tidak bisa menguploadnya. Nah, tadi di pelaporan pelaksanaan program bantuan ini ada 2 menu, yaitu menu dokumen terkait bantuan dan juga menu foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini juga tidak ada hubungan sama laporan tadi. Laporan misalnya ada 0% sama 50% sama 100%, tidak ada. Ini hanya sebagai progres foto kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan foto 0%, misal untuk foto bantuan fisik bisa masukkan lahannya, bisa masukkan kondisi sekolahnya. Kemudian 25% itu ketika sudah membangun pondasi, 50% ketika udah membangun tiangnya, 100% ketika sudah selesai. Bisa dalam 0% ini bisa lebih dari 1 foto yang Bapak Ibu masukkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bu Gustriza Erda. Pemaparan aplikasi self-assessment Bapak Adik Apriyadi. Pada Bapak Adik, dipersilakan.